Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di dalam ruangan gereja kita maupun yang ada di rumah masing-masing, gereja rumah masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini memberkati kita, memberikan kehidupan, anugerah, keselamatan dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memulai kebaktian kita, marilah membawa hati kita, tubuh, jiwa, raga kita di dalam tangan kuasa, dalam penyembahan pujian kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menyanyikan pujian, sangat besar anugerah-Nya. Kasih Tuhan yang luar biasa telah kita alami ketika kita di dalam kesesatan. Tuhan menyelamatkan kita. Sangat besar anugerah-Nya, sangat besar anugerah-Nya yang telah ku alami. Sesat aku dulu kala, selamatlah aku kini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Oleh anugerah hilanglah segala takutku. Betapa indah anugerah memberi berkat Yesus. Sering bahaya dan jerat mengancam hidupku, sering bahaya dan jerat mengancam hidupku. Oleh anugerah, oleh anugerah-Ku selamat ke surgaku tuju. Di rumah Bapa yang bakal, di rumah Bapa yang bakal, terang bagai surya, sejuta tahun, sejuta tahun ku di sana, tak habis ku puja. Demikianlah, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengalahkan engkau. Demikianlah aku mau engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai
mulutku memuji-muji. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana adanya. Ku ada sebagaimana ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Dengan sepenuh suara kita katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kita katakan lagi, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi kita katakan, besar, besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa seperti pujian kami Bapa. Kami mengakui dengan mulut dan lidah kami, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami segenap umat-Mu, anak-anak-Mu, di tempat ini, di ruangan ini, di gereja ini, dan di rumah-rumah dalam ruang Zoom. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama di hadapan-Mu untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengar isi hati-Mu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Bapa, kami mohon terimalah sembah bakti kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami Bapa, agar isi hati-Mu kami dapat terima dan kami jadi pelaku firman Tuhan yang baik di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati tempat dan lingkungan di mana kami berada, baik di gereja ini maupun di gereja-gereja rumah Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, agar tidak ada penghalang yang membuat kami tidak dapat untuk menerima firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Tuhan berkati setiap mereka, agar pada kesempatan lain Tuhan bersama-sama dengan kami berbakti kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati rangkaian acara demi acara sembah bakti kami. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sukacita? Amin. Amin. Kabarnya pasti luar biasa. Yang di dalam gedung gereja hari yang lalu kemarin ya, katanya stop untuk pendaftaran full hari ini. Puji Tuhan. Demikian yang di gereja rumah, yang di dalam ruang Zoom. Tuhan berkati. Shalom saudara-saudaraku yang di rumah. Tuhan berkati ya. Kita mengucap syukur hari ini. Allah kita yang mulia menganugerahkan kehidupan bagi kita, yang memberikan kita sukacita. Kita terus memuji namanya dengan pujian. Mulia namamu Tuhan. Mulia, yuk kita katakan mulia. Lebih lagi, mulia namamu Tuhan. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia namamu. Mulia namamu Kang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku, Maha suci tiap masa, kan memuji nama. Dengan sepenuh suara. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan juru selamatku, datang dan bersemayamlah. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela kau turun dan mati bagi orang berdosa. Katakan mulia, mulia namamu
kita berikan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus yang ada di ruang Zoom maupun di dalam ruang gereja, di tengah-tengah kita telah hadir saudara-saudari kita, teman-teman kita dari STTBJ, didampingi oleh Pendeta Irwanto Sudibjo. Kita menyambut kehadiran saudara-saudara kita dan pendeta dengan dipersilakan bangkit berdiri. Saudara-saudaraku dan pendeta, kita berikan tepuk tangan dong. Ya, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Irwanto Sudibjo MTH yang berjudul Keselamatan Hanya Dalam Yesus, diangkat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saudara-saudara kita dari STTBJ akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan.
dipersiapkan Allah untuk hidup dalam Tuhan. Puji nama-Nya, diciptakan untuk pekerjaannya. Puji nama-Nya, dipersiapkan Allah untuk hidup dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Senang sekali bisa bersama-sama kembali dengan seluruh pemimpin gereja, pendeta gembala sidang, bersama dengan keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, di mana kami diberikan kesempatan untuk menyaksikan, melihat bersama-sama dengan mahasiswa STT Baptis Jakarta bagaimana mereka selama 1 semester belajar bersama-sama melalui kelas homiletika atau ilmu berkhotbah, dan pada kemarin dari jam 7:30 sampai lalu selesai mereka ujian praktek khotbah di tempat ini sekitar jam 3:30, jam 4 selesai, dan akhirnya kita boleh bersama-sama untuk beribadah dan melantunkan satu pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada pendeta dan gembala sidang bersama dengan keluarga tentunya yang boleh memberikan kesempatan buat kita, dan juga seluruh panitia perancang gereja yang memberikan kesempatan bagi STT Baptis Jakarta secara khusus di kelas homiletika yang berkesempatan untuk boleh dapat atau mendapatkan sarana prasarana untuk berkhotbah di tempat ini melalui audio visual yang ada, Odi bersama dengan teman-teman yang boleh menolong untuk merekam khotbah mereka, demikian juga dengan sarana-sarana yang lain termasuk penginapan di tempat ini dengan makan yang begitu memuaskan, sehingga diyakini bahwa selama 1 hari penuh ini, bahkan 2 hari ini pasti akan menambah berat badan kita semuanya. Jadi puji nama Tuhan ya. Ya, kembali bersyukur karena Tuhan begitu baik sehingga melalui Gereja Baptis Indonesia Cengkareng kelas ini boleh dapat diselesaikan pada kesempatan kemarin dan hari ini. Kita akan bersama-sama memulai firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, di mana firman Tuhan yang diberikan satu tema keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, menjadi satu tema yang sangat indah bagi kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang bisa memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, di mana kami bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini, gerejamu yang ada di tempat ini
bersama dengan sahabat-sahabat yang boleh beribadah, baik di gedung gereja ini ataupun di rumah mereka masing-masing. Ketika kami bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah boleh memberikan keteguhan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti betapa kami diyakinkan bahwa hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan kepada kami. Dan bagi kami sekalian yang mendengar, semakin diteguhkan panggilan kami untuk terus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana nats kita pada kesempatan ini adalah di bagian ayat yang ke-12 yang dikatakan, saya akan membacakan ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya akan sampaikan sekali lagi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merenungkan tentang Kisah Para Rasul pasal 4 ini, sesungguhnya peristiwa ini terjadi pada saat Petrus dan Yohanes memberikan sebuah mukjizat melalui kuasa Yesus Kristus, sehingga kesembuhan orang lumpuh yang mungkin hampir berkisar sekitar 40 tahun lamanya, mereka dari sejak lahir, kemudian mereka ada di gerbang bait Allah, lalu pada akhirnya emas perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanyalah nama Yesus Kristus yang memberikan kepada orang lumpuh ini pada akhirnya mengalami perbuatan ajaib Tuhan melalui Petrus dan Yohanes, memberikan sebuah mukjizat sehingga kesembuhan itu terjadi dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada saat ketika penyembuhan daripada orang lumpuh ini terjadi, banyak orang terus berbondong-bondong untuk mendengarkan kebaktian, kebangunan rohani yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, yang melahirkan sebuah kekuatan yang ajaib di mana banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat latar belakang ini, kemudian kita bisa merenungkan bahwa kenapa ayat yang ke-12 ini akhirnya muncul, yang akhirnya dinyatakan sebagai ayat bahkan kebenaran sampai hari ini, tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Sebuah berita yang sangat penting, berita yang sangat indah, berita yang disampaikan dan harus disampaikan dan terus disampaikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga banyak orang bertobat dan akhirnya nama Yesus adalah satu-satunya nama yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin bisa di next ada satu gambar ya. Oke. Saudara, ini ada seorang dokter, bukan dokter Karen tetapi Jianxin Chongqing, itu dari Tiongkok. Dia hidupnya pada waktu itu adalah kehidupan yang sangat normal. Tetapi pada usia 14 tahun, Jianxin dari Chongqing ini, Tiongkok ini, ada dalam sebuah peristiwa tabrakan mobil yang akhirnya, ya kita bisa melihat ada kaki kanannya akhirnya dipotong.
diamputasi, saudara. Di usia yang ke-14 tahun. Ada situasi-situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Jianxin ini, saudara sekalian. Dia mau hidup seperti apa dengan kondisi yang seperti ini. Tetapi Jianxin ini pada akhirnya tidak pantang menyerah. Dia terus berusaha, berupaya, berjuang dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya dia memiliki sebuah impian yang sangat besar. Impian untuk menjadi seorang dokter. Sehingga pada akhirnya dia menempuh pendidikan lanjut di Chongqing Medical University. Dan akhirnya lulus menjadi seorang dokter. Lalu dia mengabdikan dirinya. Ketika ada orang-orang yang susah di daerah Chongqing itu, Jianxin ini menolong orang-orang sakit yang ada di luar sana. Ketika orang-orang itu tidak bisa datang ke kliniknya, Jianxin akan datang ke rumahnya dengan kondisi pakai kruk, ya, pakai penopang. Setiap saat, setiap waktu, hujan tidak hujan, malam ataupun siang, segala sesuatu diupayakan untuk mengabdikan hidupnya, memberikan pertolongan. Bahkan pada akhirnya Jianxin ini disebut sebagai malaikat yang memberikan pemberian pengabdian hidup untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. Sebuah berita yang akhirnya dikenal. Walaupun mungkin kita sadar, kita tahu ada banyak dokter-dokter di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama, dia seorang dokter yang tidak sempurna. Tetapi dia memberikan hidupnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang tidak dibayar oleh apapun juga, saudara sekalian. Nah, ini memberikan satu lambang bagi kita bersama-sama. Ketika seorang yang hebat menjadi pahlawan di sebuah desa di Cina, namun kita bisa menyadari bersama-sama jauh lebih dahsyat sebuah pengalaman yang hebat, yang luar biasa, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes sebagai hamba-hamba Kristus yang melakukan mujizat kuasa Tuhan. Begitu hebat terjadi di dalam kesembuhan seorang yang lumpuh, bukan hanya sekedar secara fisik oleh karena kuasa Tuhan. Orang yang lumpuh ini disembuhkan, tetapi secara rohani orang lumpuh ini diselamatkan dalam nama Yesus. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita kembali bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ini. Kita bisa bersama-sama merenungkan apa yang hendak disampaikan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tetap meyakini bahwa Yesus Kristus satu-satunya nama yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bersama-sama ada 3 prinsip yang harus kita ketahui. Ada apa dengan nama Yesus, sehingga dengan nama itu orang diselamatkan. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kedua pasal 4 dikatakan, ayat 1 dimulai, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, prinsip yang pertama kita bisa melihat kenapa nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Sama-sama bahwa prinsip yang pertama, kita harus menyadari bahwa nama Yesus Kristus dipertentangkan pada masa lalu sampai masa kini. Kalau kita lihat kembali ayat yang kedua ini, saudara sekalian, ada orang-orang yang sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Karena Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus Kristus.
yang bangkit dari antara orang mati. Kita bisa melihat bersama-sama kembali bahwa peristiwa ini dimulai Petrus Yohanes mengatakan, emas perak aku tidak punya. Yang aku punya hanya dalam nama Yesus berjalanlah. Lalu apa yang terjadi? Mujizat Tuhan Yesus Kristus menyebabkan ada 5.000 orang lebih berkumpul dan Petrus berkhotbah membawa sebuah ketakutan terhadap orang-orang besar pada masa itu. Kita bisa melihat ada imam besar yang sangat marah. Imam besar yang memiliki tugas untuk mempersembahkan korban, yang bertanggung jawab atas kelancaran ibadah di bait Allah. Para imam besar ini khawatir dengan ribuan orang banyaknya nantinya akan menimbulkan sebuah kerusuhan di bait Allah. Sehingga ada sebuah kemarahan di dalam dirinya ketika Petrus dan Yohanes memberitakan tentang nama Yesus. Ada pertentangan. Kita bisa melihat ada kepala pengawal bait Allah dalam pemerintahan Romawi yang bertugas memberikan keamanan bait Allah bisa ada dalam kondisi lancar, tertib, nyaman. Jangan sampai ada kerusuhan. Sehingga ada sebuah ketakutan ketika 5.000 orang mendengar khotbah Petrus dan Yohanes. Kita bisa melihat di sini di dalam ayat yang kedua ada orang Saduki, seorang kelompok elit dalam masyarakat Yahudi yang di dalamnya termasuk imam besar, termasuk orang kaya, orang yang terpandang, orang yang intelektual masuk di dalam kelompok ini. Mereka takut bahwa ritual agama di dalam ibadah di bait Allah akan terganggu. Kita bisa melihat bersama-sama saudara sekalian. Dengan demikian kita bisa menyadari bersama-sama bahwa nama Yesus sudah menjadi masalah, sudah menjadi pertentangan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan mungkin sampai hari ini juga masih banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi. Bahkan kita bisa melihat melalui perdebatan-perdebatan yang ada di IT, di YouTube dan sebagainya. Bahkan ketika kita ada di dalam kehidupan untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima keberadaan kita sebagai orang yang bisa meyakinkan diri untuk melihat nama Yesus yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita sebagai satu keyakinan pribadi kita. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan hal ini. Saudara, Yesus yang mati, yang disalib bagaikan penjahat, yang diberitakan sehingga Petrus dan Yohanes berani-beraninya dia menyampaikan berita tentang Yesus yang notabene Petrus dan Yohanes semestinya harus siap masuk di dalam ranah kesengsaraan. Bahkan mungkin di dalam penjara karena memberitakan Yesus yang mati. Yesus yang disalib. Yesus yang seolah-olah sebagai penjahat. Tetapi dia berani mengatakan hal itu. Sebuah cap stempel dari pemerintah Romawi. Orang yang disalib adalah penjahat. Tetapi orang ini Petrus dan Yohanes memberitakan seorang yang dianggap sebagai penjahat. Betapa beraninya Petrus dan Yohanes. Tetapi sekali lagi Petrus dan Yohanes memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang memberikan pemulihan di dalam hidupnya, nama yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menyampaikan berita tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang memberikan keselamatan sehingga banyak orang-orang yang mendengar, percaya. Nama itu, nama yang menyelamatkan. Jadi kita harus menyadari bersama-sama, ada apa dengan nama Yesus? Sehingga nama itu memberikan keselamatan. Kita harus sadar, nama itu dari dulu sampai sekarang masih seringkali banyak orang mempersoalkan dan mempermasalahkan.
Tetapi orang-orang yang percaya akan menyadari karena nama itu adalah nama satu-satunya yang memberikan keselamatan ketika kita percaya. Sehingga kita harus semakin diyakinkan. Apapun situasi dan keadaan yang mungkin tidak menyukakan hati kita ketika kita percaya, tetap yakin. Yesus Kristus, nama yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang keempat, dikatakan, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ayat yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Sebuah keyakinan prinsip, sebuah nama yang harus dipersoalkan, tetapi nama itu tetap memberikan keselamatan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi kita juga bisa melihat bersama-sama ada apa dengan nama itu. Bukan hanya dipersoalkan, tetapi kita harus sadar bahwa nama itu, nama Yesus Kristus adalah nama di mana harus tetap diberitakan dari masa lalu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena nama itu adalah nama yang memberikan keselamatan. Jadi sangat indah sekali ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada orang-orang ahli agama Yahudi, dan orang-orang ada di dalam sebuah pemerintahan yang ada. Dia tetap berani untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus. Dia berani menyaksikan nama Yesus Kristus yang disalibkan bagi kamu itu, katanya. Tetapi nama itu nama yang memberikan keselamatan. Banyak orang yang percaya. Jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Sebuah kebaktian, kebangunan rohani yang hebat dan luar biasa. Di tengah-tengah persidangan yang ada, mereka tetap memberitakan. Tidak ada rasa takut untuk menyampaikan tentang nama Yesus yang mati, nama Yesus yang disalibkan, nama Yesus yang bangkit dan hidup, nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi orang yang mau menerima nama itu di dalam hidupnya. Bahkan kalau kita lihat, kalau ada orang yang menerima nama, kemudian ada mujizat yang terjadi, kita bisa melihat kadang-kadang setelah mujizat itu terjadi di dalam hidupnya, lalu mereka keluar, mereka meninggalkan. Mereka tidak masuk di dalam sebuah komunitas. Yang penting aku sudah sembuh, yang penting aku sudah sehat, yang penting aku sudah mengalami peristiwa keajaiban Allah. Tetapi ketika kita melihat orang lumpuh ini, saudara sekalian, di dalam ayat yang 10, oleh karena Yesus, oleh karena nama Yesus itulah orang ini, orang yang lumpuh itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu, bersama-sama menyaksikan akan apa yang terjadi di dalam perjalanan Petrus dan Yohanes di hadapan pemuka-pemuka agama, di hadapan orang-orang besar. Orang lumpuh ini tetap ada di sampingnya. Orang lumpuh ini ingin memberitakan bahwa dengan nama Yesus aku sampai sekarang ini masih berdiri, masih sehat karena nama Yesus. Bukankah itu yang semestinya dan harus kita lakukan dalam langkah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Orang lumpuh ini menyadari dirinya menjadi saksi atas perbuatan besar Tuhan dalam hidupnya. Apa yang sudah terjadi di dalam hidup saudara? Perbuatan ajaib, perbuatan besar apa yang sudah kita nikmati selama kita percaya kepada nama Yesus Kristus itu?
Nama Yesus yang berkuasa atas apapun. Di masa-masa sekarang ini nama Yesus itu memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan, kemampuan menghadapi hal apapun. Bukan saja masalah-masalah kehidupan hari lepas hari. Terlebih daripada itu masalah kerohanian kita yang menyadarkan kepada kita sekalian bahwa nama Yesus yang tetap ada di dalam kehidupan kita seharusnya dan semestinya menjadi sebuah nama yang terus kita mampu untuk melakukan amanat memberitakan tentang nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita, yang memberikan pemulihan. Kita merasakan perbuatan ajaib Tuhan yang besar dengan nama Yesus Kristus. Beranikah kita masih tetap berdiri untuk menyampaikan, menjadi saksi berita keselamatan di dalam nama Yesus? Ini adalah prinsip yang kedua. Ada apa dengan nama Yesus? Bukan hanya nama Yesus yang dipersoalkan, tetapi nama Yesus harus tetap diberitakan. Karena kita memiliki hubungan yang baik dan merasakan perbuatan baik itu dalam hidup kita oleh karena nama Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara sekalian, menjadi ayat tema kita. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas sekali, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebuah prinsip bukan hanya masalah dipertentangkan, dipersoalkan nama Yesus sampai sekarang. Bukan masalah nama Yesus yang harus diberitakan karena kita mengalami keajaiban, perbuatan ajaib Allah yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus memang harus dipercayai dari masa lalu, masa kini, sampai masa yang akan datang. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ketika kita bicara tidak ada di dalam siapapun juga, berarti hanya ada nama satu-satunya yang memberikan keselamatan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yaitu nama Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menyelamatkan hidup saudara dan saya? Kalau bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Jadi bukan melalui hal apapun. Bukan melalui orang-orang tertentu. Bukan melalui ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Bukan ketika aku bisa memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Bukan oleh karena aku menjadi orang yang saleh. Aku sudah setia kepada Tuhan. Aku sudah hidup dalam aktivitas gereja yang begitu aktif. Tetapi ketika kita bersama-sama tidak yakin tentang Yesus Kristus adalah pribadi yang saudara dan saya percayai, segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus dipercayai dari masa lalu sampai masa kini, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan kalau kita lihat dari TSI, bukan Taman Safari Indonesia ya. Jadi kalau ada perbandingan Alkitab, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada TSI, di situ dikatakan, jadi dialah satu-satunya. Jadi dari tiga ayat ini kita bisa melihat Alkitab kita dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Bahasa Indonesia sehari-hari hanya melalui Yesus Kristus. TSI, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Bahkan kalau kita lihat dari King James Version, their salvation in any other. Tidak ada nama lain. Keselamatan tidak ada pada orang lain.
NIV dikatakan salvation is found in no one else. Hanya satu nama yang memberikan keselamatan. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, manusia boleh saja mengharapkan hidup 1000 tahun lagi. Namun demikian setelah itu yang terjadi, apa yang kita capai selama kehidupan kita? Tuhan menciptakan kita. Tuhan mau kita sampai pada akhirnya menuju kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang dimaui oleh Tuhan. Masalahnya saudara sekalian, apakah kita yakin bahwa ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita pasti beroleh selamat? Kita pasti memiliki surga, tempat kediaman Tuhan. Apakah kita meyakini kembali hanya nama Yesus? Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Ning donya mung mampir ngombe. Di dunia ini hanya seperti musafir. Paling lama mungkin 60, 70, 80 selesai jiun. Kembali kepada Tuhan. Tetapi di surga nanti untuk selama-lamanya dan seterusnya. Itulah sebabnya ketika kita hidup di dunia ini sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk menuju kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Hanya saja apakah kita mau sampai bersama-sama mau sampai pada akhirnya? Kita harus sadar. Sekali lagi, memang nama Yesus dipertentangkan. Memang nama Yesus terus akan diberitakan. Tetapi bagaimana keyakinan kita? Apakah kita tetap yakin bahwa hanya ada satu jalan beroleh keselamatan di dalam nama Yesus Kristus? Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain untuk beroleh keselamatan, hanya Yesus yang bisa memberikan kuasa untuk menyelamatkan manusia. Tetapi apakah manusia mau meresponi panggilan Tuhan itu? Hari ini saudara sekalian, kita bisa menyadari bersama-sama. Yesus Kristus yang dipertentangkan, Yesus Kristus yang diberitakan, tetapi Yesus Kristus yang dipercayai menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama untuk semakin diyakinkan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan menuju kepada rumah Bapa di surga, yaitu ketika kita percaya nama Yesus Kristus. Kita yakin Yesus Kristus Tuhan, dan kita yakin kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita akan beroleh keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara yakin? Saudara yakin diselamatkan? Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan saudara? Terpujilah Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ada banyak orang-orang yang mungkin sedang menuju kepada kehidupan yang terhilang. Tetapi hari ini Tuhan mau mereka membutuhkan, mereka memerlukan kasih Tuhan. Sehingga saudara tetap harus berani memberitakan. Dan saudara meyakini Yesus Kristus hanya satu nama itu yang bisa menyelamatkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Mereka memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari
Yesus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Mengikut Yesus adalah keputusan kita. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tapi juga mari kita melihat, memandang sekitar. Masih jelas banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan. Saudara dan saya perlu menyaksikan tentang Yesus Kristus kepada mereka belum diselamatkan, supaya mereka mendapatkan kasih anugerah dari Tuhan oleh karena iman percaya mereka. Masih banyak yang memerlukan kasih Tuhan. Sementara kita menyanyikan bersama-sama, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih ragu bahkan belum percaya kepada Yesus Kristus, hari ini, saat ini, jangan ditunda. Ambillah sebuah keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membuka hati untuk percaya menerima Yesus Kristus, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan setelah itu nanti silahkan japri kepada saya bahwa saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya ingin mendoakan saudara, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun di ruang Zoom Bapak Ibu Saudara masing-masing, anak-anak, orang-orang muda, para remaja. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan ketika saudara mau hari ini tidak menyia-nyiakan waktu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan setelah itu silahkan japri kepada nomor saya. Saya akan mendoakan saudara. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mari bersama-sama, mereka perlukan. Mereka perlukan kasih yang kau sadari, ya kasih yang sejati.
Tuhan Yesus Kristus yang baik, Juru Selamat umat manusia satu-satunya, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kami telah mendapatkan anugerah keselamatan itu oleh karena iman percaya kami kepada Engkau. Dan biarlah itu menjadi keputusan kami, keputusan saya, apapun yang terjadi terhadap diri saya, terhadap diri kami ya Tuhan, aku tetap percaya. Kami tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sampai ajal menjemput saya, sampai ajal menjemput kami. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang menegaskan, memberitahukan, mengingatkan kepada kami bahwa masih ada banyak orang di sekitar kami yang memerlukan Engkau, yang memerlukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menolong mereka yang belum percaya, menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini secara pribadi mengambil sebuah keputusan untuk menerima Engkau, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Tuhan, anugerah-Mu nyata buat mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau meneguhkan keputusan mereka. Dan biarlah setiap kami murid-murid Tuhan, orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, kami mau bersaksi untuk mereka yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Irwanto Sutipyo, yang telah Tuhan pakai memberkati kami, menyampaikan firman-Mu. Berkatilah bersama istri dan anak-anak. Berkatilah pelayanan penggembalaannya. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang lain yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Irwanto Sutipyo. Berkati juga para mahasiswa STTBJ yang 2 hari ini bersama-sama kami ada di gereja ini. Tuhan terus perlengkapi mereka. Tuhan terus perteguh, mantapkan keyakinan panggilan mereka. Supaya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan yang memanggil mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mengembalikan kepada Ibu Sebastiana untuk melanjutkan ibadah kita, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Irwanto Sutipyo yang telah melayani kita, menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga dan juga pelayanan. Pendeta Irwanto ini satu angkatan dengan istri saya, Bu Stefanus. Jadi kakak kelas, kakak tingkat saya. Makasih Pak Pendeta. Saya diundang untuk ke Taman Safari melihat panda di sana. Ya, jadi gitu. Makasih, kapan-kapan pasti saya ke sana. Ya. Terima kasih untuk undangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 14 mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Pendeta Irwanto. Mereka sedang belajar bagaimana mereka memiliki ilmu dan keterampilan untuk berkhotbah. Dan kemarin mereka praktek. Ya, jadi tapi saya melihat luar biasa mereka, pengkhotbah yang luar biasa ya. Jadi saya senang, saya bersyukur kalau saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Bahkan yang cewek-cewek terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan yang kedua jadi istri pendeta. Itu saya senang. Ya, jadi satu visi gitu ya. Jangan-jangan sudah punya. Enggak usah diberitahu. Karena saya sudah sebagian tahu gitu ya.
Karena saya termasuk dosen mereka, ya, dosen mereka. Saya mengajari mereka tentang doktrin baptis, ya, tentang doktrin baptis. Lalu Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya persembahan pujiannya, pelayanannya. Mereka bilang ke saya, Pak Pendeta, kan rencana siang mau pulang. Boleh enggak kalau saya refreshing di gereja ini sampai malam, sore atau malam? Oh boleh, terbuka. Gitu. Nanti jendela tak buka semua gitu. Tapi saya mikir-mikir, refreshing kok di gedung gereja. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau ngajak ke PIK boleh nanti ya. Ya gitu ya, jadi diajak ke PIK, jalan-jalan lihat pantai begitu boleh. Nanti siang ya, jangan berharap tapi ya. Tapi kalau ya baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengucap syukur dan menyampaikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa itu kerinduan saya, gereja Cengkareng Indah terus diberi kesempatan oleh Tuhan ambil bagian dalam pelayanan bukan saja di gereja lokal, tetapi daerah, nasional, bahkan internasional. Itu kerinduan saya, doa saya. Dan puji Tuhan, dalam periode ini, kepengurusan ini ada beberapa di antara kita, teman kita, yang dipercaya untuk melayani di tingkat daerah dan juga nasional. Yang pertama saya ingin memberitahukan nanti tanggal 4 Desember akan dilantik sekaligus perayaan Natal BPD DKI Jaya Banten. Yang pertama dari gereja kita Bapak Yohanes Wijaya itu dipercaya untuk menjadi ketua PBI BPD DKI Jaya Banten ya, Bapak Yohanes. Selamat Pak Yohanes. Sekarang masih refreshing di puncak, tapi bersama-sama beribadah dengan kita. Yang kedua, Ibu Yunita Ferdianto. Dia dipercaya menjadi wakil ketua WBI BPD DKI Jaya Banten. Ya, selamat Bu Yunita, Tuhan memberkati. Lalu yang ketiga, Karen Aryan Perdana. Bapak kenal ya dengan dia ya? Itu anak saya. Ya bersyukur diperpanjang. Jadi emang nggak ada orang lain. Ketua BPD-nya Pendeta Imah Dewasta, gitu. Ketua BPD. Jadi Karen dipercaya untuk meneruskan pelayanan di Penata BPD DKI Jaya Banten, sekaligus menjadi satu tim dalam Komisi Penata Nasional, yaitu bagian acara. Jadi ya bersyukur. Selamat Karen, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut Bapak Agung Sumargo. Dia dipercaya menjadi si medsos, apa itu? Medikom, media komunikasi, ya. Ya dia dipercaya itu karena memang Pak Agung ahlinya ya. Dia membidangi itu dan diharapkan dapat terus menolong informasi-informasi dari BPD. Jadi Pak Agung Sumargo, Medikom, ya Medikom, media komunikasi. Selamat Pak Agung, Tuhan memberkati. Lalu saya kembali dipercaya untuk melanjutkan, pimpinan meminta saya untuk menolong selaku Ketua Departemen Kependetaaan GGBI. Jadi saya mengajak teman kakak saya. Jadi karena sudah 5 tahun bersama saya dan masalah coret-mencoret itu ahlinya. Jadi saya mengajak Pendeta Irwanto untuk menjadi Sekretaris Departemen Kependetaan. Selamat Pak Ir. Gitu ya, selamat Pak Ir. Jadi, nah kaitannya dengan itu Bapak Ibu Saudara, saya tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember tidak ada di Jakarta. Tugas pelayanan departemen yaitu ada di Kota Batam untuk menyampaikan khotbah dalam penabisan salah satu pendeta muda dan pengukuhan pendeta muda hari Minggu pagi dan sore, Minggu sore. Rencana pulang Senin, tetapi rupanya Pak Pendeta Hutagalung, Sumargono Hutagalung, Senin itu saya sudah dijadwalkan untuk melihat sebuah pekerjaan Tuhan perintisan di salah satu pulau di Batam. Jadi saya diminta pulang Selasa. Jadi tolong didoakan supaya sehat dan menjadi berkat. Jadi saya rencana tanggal 4 Desember berangkat, baru pulang tanggal 7. Saya ngajak Odi untuk menemani saya. Jadi dia agak rasanya cocok menemani saya karena dia bodyguard saya gitu ya.
Ya, Odi ya, gitu. Dan kemungkinan Elin akan menemani juga dengan saya. Biaya masing-masing mereka ya, karena kalau saya di biaya departemen BPN, tapi mereka harus tanggung jawab biaya masing-masing, dan Bu Lina siap untuk Elin. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, minggu depan, minggu terakhir di bulan November, kita akan ada perjamuan Tuhan. Jadi baik yang di gereja maupun yang di rumah, nanti panitia upacara gereja akan mengirimkan satu paket anggur dan roti perjamuan. Saya kira itu sudah tidak ada. Jadi saya biasanya catat supaya nggak lupa. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Sebastiana. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan berupa uang yang merupakan bagian kecil dari luar biasanya berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam rupa perpuluhan dan persembahan kita. Namun sebelumnya marilah kita mendengar nats ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, isi hatimu akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami memberikan dari sebagian kecil berkat-Mu yang luar biasa kepadamu dalam rupa persembahan kami. Terimalah sembah bakti kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan, dan biarlah ini juga menjadi berkat buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, dan belum sempat memberi Tuhan, Engkau memberkati juga. Terima kasih Bapa, memberkati kami di dalam ibadah pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pribadi lepas pribadi. Begitu luar biasa cinta kasih Tuhan bagi kita, tapi tidak berhenti pada pribadi kita, tetapi sampai pada keluarga dan keturunan kita. Untuk itu, silakan katakan kepada kiri, kanan, saudara, Bapak, Ibu, anak-anak semuanya, Tuhan berkati saudaraku, Tuhan berkati saudaraku. Dan bagi yang ada kiri kanannya suami istri, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati istriku. Anak-anak bilang ke orang tuanya, Tuhan berkati opa, Tuhan berkati papa mama. Amin. Saudara-saudaraku, baik, begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Berkat anak cucu kita, nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan bangkit berdiri, mengikuti saudara-saudari kita yang memberikan kantong persembahan. Dengan bertepuk tangan, kita menyanyikan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadi kaya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saat ini sebelum kita masuk dalam mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang berbahagia pada minggu ini, ada pengumuman tambahan di mana ada persekutuan senior yang dilaksanakan di gereja kita pada Sabtu 27 November 2021 pukul 10 WIB kepada Bapak Ibu yang berada pada usia emas ke atas. Mari kita bergabung bersama-sama pada hari Sabtu 27 November pukul 10 via Zoom. Selanjutnya yang kedua, ada persekutuan gabungan PBI dan WBI Sabtu malam harinya 27 November 2021 pukul, bukan malam ini, sore ke malam 18 WIB direncanakan di gereja dan akan diberikan pengumuman yang tepatnya nanti apakah di gereja atau seperti ini di gereja dan juga di Zoom. Demikian pengumuman pada hari ini, pengumuman tambahan. Dan selanjutnya ada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, diberkati dengan umur yang ditambahkan oleh Tuhan. Pada tanggal 21 November ada 4 orang saudara-saudara kita yang berulang tahun. Pertama, Bapak Chandra, Bapak Budi Setiaji, Saudara-saudari Rigia, Bapak Setiaman Zendrate yang ada di ruangan atau di rumah masing-masing. Kita berikan sapaan selamat ulang tahun. Kita katakan kepada mereka, silakan yang berdiri yang ada di ruangan. Tidak ada ya? Ada ya? Ada satu orang lagi, kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Terima kasih, dipersilakan duduk. Kemudian ada yang ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak dan Ibu Zakheus Kurniahu tanggal 23 November yang 13 dan Bapak Ibu Yamona Hazendrate 24 November ke-17. Selamat ulang tahun Pak, Bu. Mari kita sapa dengan kita berikan lambaian tangan kepada mereka. Dan yang di ruangan ini silakan berdiri. Ada yang di ruangan ini? Tidak ada. Mewakili kita salamnya minta tolong nanti ya Mam Rina menyampaikan kepada Zakheus, anak dari Opa Oma. Ya, baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sambut dengan sukacita ulang tahun saudara-saudara kita itu dengan nyanyian lagu ulang tahun. Dipersilakan tim musik. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu teman. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Berkat kasih, kesehatan, umur panjang, sukacita terus dilimpahkan oleh Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan berkat untuk kita semua. Sama undang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita menutup di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan,
menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pemelihara kehidupan kami. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam menjalani berbagai aktivitas selanjutnya. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu terus dapat dirasakan. Kasih kemurahan dan segala kebaikan-Mu dilimpahkan menyertai pribadi, bahkan bersama keluarga mereka di dalam pekerjaan, usaha, studi, dan berbagai kegiatan yang umat-Mu lakukan. Tuhan memberikan jalan keluar terbaik ketika mereka menghadapi berbagai pergumulan. Damai sejahtera Allah menyertai secara limpah di dalam kehidupan umat-Mu, ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan hikmat daripada Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dan bangsa ini diberkati dengan kesejahteraan. Bahkan damai sejahtera-Mu, kasih setia dan rahmat-Mu memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengucap syukur dan menyerahkan permohonan doa kami, sekaligus mengakhiri ibadah pada hari ini. Ibu, bapak, saudara, anak-anak yang saya kasihi, mari kita mengakhiri ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Mari atas perkenan Tuhan kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam menjalankan tugas tanggung jawab kehidupan kita masing-masing. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai secara limpah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kepada kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Natal kita mulai kapan?